Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada malam hari ini tentu masih melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih tentang shadaqatut tatawwu', sedekah yang hukumnya sunnah. Malam hari ini kita akan sampai pada hadis yang terakhir di bab ini, hadis ke-12 yang masih berbicara tentang dilarangnya orang itu untuk dengan mudah mengemis. Jadi orang itu tidak boleh gampang-gampang, sedikit-sedikit mengemis dan meminta. Ada kriteria kapan orang itu boleh minta, kapan orang itu boleh mengemis. Seperti yang kemarin kita sampaikan, hanya dalam keadaan tertentu, hanya dalam keadaan di mana dia tidak bisa bekerja, kemudian tertimpa musibah, nanti akan kita ulangi kembali ketika masuk bab yang selanjutnya. Malam hari ini hadis yang ke-12, wa an Samurata bin Jundubin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mas'alatu kaddun yakuddu bihar rajul wajhahu illa ayyas'alar rajul sultanan aw fi amrin la budda minhu, rawahu at-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dihukumi sebagai hadis yang sahih dari sahabat Nabi yang bernama Samurah bin Jundub. Ini sudah pernah kita bahas manakibnya, termasuk sahabat yang junior masuk Islam itu karena beliau ini berasal dari suku Fazarah, Ghatafan yang besar di Jaziratul Arab. Kemudian ibunya sepeninggal suaminya, ayahnya Samurah itu mendengar ada agama baru, ada nabi yang diutus di kota Madinah. Maka janda ini bersama anaknya Samurah yang masih kecil itu datang ke kota Madinah. Nanti di Madinah perempuan ini dinikahi oleh salah seorang sahabat Nabi dari kelompok Al-Ansor. Nanti ayah sambungnya itu mengajak Samurah yang sudah mulai besar untuk ikut perang bersama Rasulullah pertama kali di perang Uhud. Nanti sepeninggal Rasulullah, Samurah ini termasuk sahabat Nabi yang berkelana keluar dari kota Madinah untuk berdakwah menyebarkan syariat Rasulullah. Itu di antara dua kota besar yang menjadi pusat peradaban Islam di masa lalu setelah Mekah dengan Madinah, yaitu kota Kufah dengan Basrah. Beliau itu mondar-mandir, kalau tidak di Kufah, beliau ya di Basrah. Nanti pada tahun 58 Hijriah, ada yang meriwayatkan tahun 59 Hijriah, Samurah ini wafat di kota Basrah. Jadi sekarang itu ada orang yang bikin paket ziarah makam aulia internasional. Jadi kalau Bapak biasanya ziarahnya itu masih nasional, keluar Batang, ke Wali Songo misalnya. Ini ada sekarang orang yang buat ziarah itu sampai ke makam-makam orang soleh yang ada di Irak. Ya, kalau Bapak tanya programnya kapan, harganya berapa, tanya sama travel. Ya, saya bukan pemilik travel, itu ada. Nanti kalau Bapak bisa sampai ke Irak,
ke kota Basra yang dulu dijadikan base campnya tentara Inggris ketika bersekutu dengan Amerika untuk menaklukkan Saddam Hussein di Irak itu. Di sanalah sahabat Rasulullah Samurah bin Jundub itu dimakamkan. Ini beliau wafat tahun 58 atau 59 Hijriah. Sahabat Nabi Samurah ini meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mas'alatu, masalah itu minta bantuan orang dari segi keuangan. Bahasa yang gampang itu mengemis. Kalau orang itu mengemis, meminta-minta, maka meminta tersebut, ngemisnya itu menjadi kadun. Kadun itu beban berat. Yakudu yang memberati biha, gara-gara al-mas'alah, gara-gara ngemis, gara-gara meminta, maka nanti orang itu seperti membebani wajhahu, mukanya. Ini namanya majas. Bukan mukanya yang beban, tapi air mukanya. Orang itu kalau minta tolong, orang itu kalau minta bantuan, orang itu kalau sudah mau hutang misalnya, mau minta sedekah misalnya, kan dia mengorbankan apa itu? Air mukanya. Harus menghilangkan gengsinya, harus menghilangkan rasa malu, namanya juga apa itu? Minta. Maka kata Rasulullah, orang tuh jangan mudah menistakan wajahnya sendiri. Orang itu jangan gampang-gampang merendahkan harga dirinya karena suka apa itu? Mengemis, kata Rasulullah. Illa, kecuali ini, kata Nabi, ayas al-rajulu sultanan, yang tidak kehilangan muka. Kecuali orang itu meminta sultanan, penguasa. Nih. Jadi bapak nggak boleh kemudian gampang-gampang ngemis minta duit sama sesama. Saya nggak bisa gampang-gampang ngemis minta duit sama Pak Haji. Sebagaimana Pak Haji juga jangan gampang-gampang ngemis minta duit sama saya. Kata Nabi itu. Kenapa? Karena kalau saya minta duit ngemis, saya merendahkan apa ini? Harga diri saya, muka saya ini saya rendahkan. Kenapa? Namanya juga ngapain itu? Ngemis. Illa, kecuali kapan orang itu minta dan tidak kehilangan harga dirinya. Kalau mintanya sama presiden, kalau mintanya sama menteri keuangan, kalau mintanya sama gubernur. Ini jangan salah paham. Oh, kalau gitu kiai gampang dong minta duitnya sama presiden, minta duitnya sama gubernur. Bukan. Maksud Rasulullah, kalau saya minta tolong sama Pak Haji ini, Pak Haji, saya enggak punya duit nih, saya punya kebutuhan. Maka begitu saya minta, maka Pak Haji itu merasa memberikan apa itu? Bantuan ke saya. Nih Pak Ustadz, saya bantu. Ya nih. Maka tangan Pak Haji itu tangan di atas. Saya tangannya di mana itu? Di bawah. Tapi kalau saya minta sama presiden, saya minta sama gubernur, saya minta sama camat, itu sebetulnya kan saya bukan minta uangnya camat, bukan saya minta uangnya lurah, bukan saya minta uangnya presiden. Itu adalah uang negara yang saya sebagai warga negara punya apa itu? Punya hak di situ. Jadi kalau ada presiden itu ngasih bantuan sama fakir miskin, ada gubernur bagi-bagi duit sama anak yatim, itu bukan kebaikan gubernur, itu kewajiban gubernur. Paham, Mbak? Ya, jadi kalau ada orang bilang, wah itu gubernur dermawan ya, suka bagi-bagi duit sama anak yatim. Wah itu presiden bagus banget tuh, anak nggak mampu dia apa kan tuh dibantu. Itu bukan bagus, memang kewajiban. Sama, Bapak juga gitu. Waduh, lurah itu bagus Pak. Kenapa? Sholat mulu. Sholat duhurnya lurah itu nggak ada urusan dengan kelurahannya. Dia mau jadi lurah, mau jadi camat,
mau jadi RT, mau jadi RW, mau jadi warga, selama dia Muslim, wajib sholat. Nah, baiknya itu proporsional. Jadi kalau Bapak lihat ada pejabat bagi-bagi uang, kalau itu uang negara, itu bukan pejabat yang dermawan. Oh, dia tidak modal kok, memang uang APBN. Tapi kita kadang-kadang ya kemudian punya pandangan, waduh ini presiden dermawan, ini menteri dermawan, ini gubernur dermawan, ini wali kota dermawan. Padahal yang dibagi-bagi itu memang haknya rakyat dan kewajiban pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi Bapak kalau memang butuh, Bapak ada hak di situ, misalnya walaupun tidak butuh, misalnya ada program Bapak tahu nih bahwa negeri kita misalnya sekolah itu gratis. Ya, saya nggak tahu gratis beneran atau enggak, tapi misalnya sekolah itu gratis. Udah ditaksir pokoknya sekolah gratis dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Tahu-tahu Bapak enggak dapat. Terus Bapak ngadep sama Menteri Pendidikan misalnya. Dia katakan, Pak Menteri, anak saya ini belum sekolah ini. Kenapa? Dia tidak dapat beasiswanya ini. Maka ketika Bapak minta beasiswa untuk anaknya dari menteri dan diambilkan pada uang negara, Bapak tidak harus kehilangan apa itu? Muka. Karena Bapak tidak sedang meminta, Bapak tidak sedang mengemis, tetapi Bapak sedang mengambil hak Bapak sebagai apa itu? Rakyat. Ya, jadi ini kalau minta sama presiden, minta sama menteri terkait hak Bapak. Tapi kalau minta jadi tim sukses itu lain lagi, gitu. Pak, ini kan mau pilpres, Bapak mau lagi nggak? Pak, ini kan mau pilkada, Bapak mau jadi bupati lagi nggak? Bapak mau jadi wali kota lagi nggak? Bapak mau jadi anggota DPR lagi nggak? Katanya ya mau. Kalau gitu Pak, biaya kampanyenya sekian, keringat saya sekian, saya minta sekian, itu keluar dari hadis ini. Ya, nanti jangan hadis ini terus dipakai-pakai sama orang perempuan ini untuk minta duit sama pejabat. Kenapa? Kata guru boleh itu, tidak kehilangan harga diri. Itu kalau Bapak minta dari apa-apa yang menjadi apa itu hak. Jadi kalau Bapak ngambil apa yang jadi haknya, itu enggak usah malu Pak. Masjid ini alhamdulillah bagus banget. Seandainya masjid ini nggak bagus Pak, masjid ini nggak bagus, misalnya keramiknya bolong-bolong misalnya, terus atapnya itu bocor-bocor, ketua masjid datang sama orang kaya, itu bukan ngemis gitu loh, tapi ngambil apa itu? Ngambil haknya. Ini ada rumah Allah bocor, lu mau masuk surga enggak? Gitu. Ya. Jadi kalau sudah ditanya itu pengurus masjid itu, kalau minta bantuan untuk masjid, enggak usah pernah apa itu malu. Datang sama orang kaya itu langsung tanya, Pak Haji, mau masuk surga enggak? Ya mau. Ini ada tiket ke surga. Apa? Misalnya, ya kalau ini kan kokoh banget. Kan ada Pak, masjid itu yang mimbarnya itu goyang Pak. Kalau idza soidal khotibu alal mimbar, khotibnya itu juga nggak tenang berkhutbah. Ini kalau gua lama-lama, mana khotibnya besar, badannya kayak saya, takut kejeblos Pak. Saya dalam hidup tuh pernah ceramah itu di atas podium Pak. Podium itu kakinya rupanya triplek, bukan kayu. Begitu saya pidato setengah jam mungkin nggak masalah. Begitu 1 jam saya kan suka goyang-goyang, tangannya begini megang ini, rupanya nggak kuat, kejeblos itu. Ya nggak keseleo sih, cuman mata kaki saya perihnya luar biasa. Itu saya ingat betul tempatnya di mana untuk saya tandain itu. Nanti kalau ceramah di situ lagi, saya lihat itu dulu, itu podiumnya itu kakinya sudah bener apa enggak. Nah, ketika kayak begitu, Bapak datang sama orang kaya, mau masuk surga nggak Pak Haji? Kenapa? Kemarin ada khotib kejeblos gitu. Idza soidal khotibu alal mimbar, nggak ada yang mau lagi sekarang. Kenapa? Karena mimbarnya apa ini? Sudah lapuk. Itu bukan mengemis, tetapi meminta apa itu? Hak. Oleh karena itu Bapak-bapak, orang kaya itu lebih butuh kepada orang miskin daripada orang miskin membutuhkan orang kaya. Lihat nih.
Orang kaya itu kalau melihat orang miskin itu harus punya perasaan lebih senang, lebih merasa butuh daripada perasaannya orang miskin melihat orang apa itu? Orang kaya. Dulu guru saya itu bilang, hajatukal lil fuqara, kebutuhanmu kepada orang miskin itu lebih besar dari butuhnya orang miskin kepadamu. Kenapa? Orang miskin itu butuh sama orang kaya itu untuk dapat duit kepentingan dunia. Orang miskin melihat saya belum makan, yang ada di pikirannya kan nasi bungkus, Pak. Yang ada di pikiran orang miskin, alhamdulillah saya ketemu dengan orang kaya. Gara-gara saya ketemu dengan orang kaya, makan malam aman. Yang dipikirin tuh makanan. Kalau orang nggak punya baju, ketemu sama orang kaya, alhamdulillah, mudah-mudahan tuh orang ngelihat baju saya sobek-sobek, saya dikasih apa itu? Baju. Itu pandangan dan kebutuhan orang miskin kepada orang kaya. Tapi orang kaya melihat orang miskin, dia butuh untuk apa itu? Akhirat. Saya kasih kamu bantuan, maka bantuan itu akan menjadi tabungan saya ke akhirat. Itu kan transfer pahala, Pak. Uang itu kata siapa? Uang itu nggak bisa dibawa mati. Kata siapa? Uang itu nggak bisa dibawa ke akhirat. Bisa, asal ngirimnya bener. Ini ada orang ngirim uang, anaknya sekolah di Amerika, dikirim pakai Gojek makanan, ya nggak sampai. Nggak sampai. Kenapa? Ngirimnya pakai Gojek. Tapi kalau pakai ekspedisi yang besar bisa ke luar negeri, barangnya sampai. Bapak mau transfer, ada ATM. Kalau yang Bapak masukkan kartu ATM, ya bisa Bapak transfer duit. Kalau KTP ngerusak mesin ATM Bapak. Kenapa? Ini salah apa itu? Cara. Maka Bapak ketika kita taruh duit di anak yatim, di fakir miskin, itu kita sedang butuh apa itu? Untuk menyelamatkan akhirat saya. Kalau orang miskin melihat saya cuman ingin menyelamatkan laparnya malam ini, tapi saya melihat orang miskin, saya butuh untuk menyelamatkan surga saya di akhirat. Maka di situ Bapak-bapak, orang itu harus kemudian apa ini? Hidup yang seimbang. Yang miskin kayak saya bilang kemarin, itu nggak gampang-gampang mengemis, tapi yang kaya itu betul-betul menjadi orang yang apa itu? Yang dermawan. Jadi di sini yang pertama, orang itu tidak akan kehilangan harga dirinya kalau dia meminta sesuatu yang memang dia memiliki hak di dalam sesuatu itu. Sama, au fi amrin, atau dia mengemis itu fi amrin terkait satu perkara labudda minhu. Labudda minhu itu yang dia tidak bisa menghindari dari perkara itu. Ya, orang ngomong sekarang tuh bahasa yang gampang tuh kepepet, Pak. Kalau sudah kepepet, tidak ada jalan lain kecuali meminta dan mengemis, maka itu boleh dilakukan. Kenapa? Karena Bapak dalam kondisi apa itu? Terdesak. Nah, kalau terdesak, itu logikanya sama, Pak, dengan sultan tadi. Ini dulu contohnya, Pak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah dilaporin sama orang kaya dalam satu riwayat. Satu riwayat mengatakan dilapori oleh penegak hukum di masa Sayyidina Umar. Dibawa 7 orang, ya, 7 orang. Riwayatnya pokoknya banyak ini. Dibawa kepada Sayyidina Umar dengan tuduhan mencuri. Kata orang kaya tadi, ya Amirul Mukminin, ini pekerja saya nih. Saya suruh menggembalakan apa ini? Unta di padang pasir. Saya ini punya unta banyak. Orang-orang ini saya pekerjakan untuk merawat unta-unta saya. Terus kata Sayyidina Umar, apa masalahnya? Masalahnya satu unta dipotong sama mereka nih. Mereka makan ini, mereka menggelapkan ini unta ini. Kata Sayyidina Umar, kamu mencuri unta itu? Kata orang tadi, kalau dikatakan mencuri, iya ya Amirul Mukminin. Kata Umar, kamu tahu kan hukuman buat pencuri itu apa? Saya mau potong apanya itu? Tangannya. Kata orang tadi, tunggu dulu ya Amirul Mukminin. Saya memang mencuri
kalau ngelihat perbuatan saya. Ya memang kan unta itu ditaruh di kandangnya, kemudian diambil tanpa izin pemiliknya, itu namanya mencuri, Pak. Mencuri itu dalam fikih, bahasa fikih itu, kapan orang dikatakan begal, kapan orang dikatakan ngerampok, kapan orang dikatakan apa itu? Mencuri itu beda-beda. Mencuri itu akhdus syai'i. Kalau orang itu mengambil sesuatu yang bukan miliknya, diambil itu khufyatan. Khufyatan itu sembunyi-sembunyi. Itu namanya maling. Kalau terang-terangan namanya begal. Lain hukumnya. Kalau begal nggak dipotong tangannya nanti. Lebih parah lagi. Dipotong sekalian kakinya itu. Nanti itu namanya hirabah. Itu lain. Pencuri itu akhdus syai'i. Orang mengambil sesuatu pasti bukan miliknya. Khufyatan sembunyi-sembunyi. Itu min hirzin ma'lum. Dari tempat yang biasa dipakai untuk menyimpan sesuatu itu. Bapak taruh duit di dompet. Dompetnya ditaruh di celana. Naik bis misalnya. Kemudian dompetnya apa? Hilang itu di celananya. Maka dikatakan apa itu? Pencuri itu. Hilang di mana itu? Di dompetnya. Itu namanya pencuri. Dompetnya ditaruh di lemari, hilang. Itu namanya dicuri. Tapi kalau bapak naruh dompet di lapangan futsal, naruh dompet di jalanan pasar. Di pasar itu ada selasar, ada gang. Ya bapak lagi ngopi, ngopi. Begitu ngopi, bapak taruh dompetnya. Di mana itu? Di kursi itu. Diambil orang. Atau bapaknya udah pergi, duitnya ditaruh di jalanan. Itu orang ngambil, kan belum tentu niatnya ngapain itu? Nyuri. Bisa jadi dia ngambil niatnya apa itu? Mungut. Dia amankan, itu lain lah fikihnya. Ini pencuri. Kata Sayyidina Umar, tanganmu dipotong loh. Kata orang tadi, ya Amirul Mukminin, saya memang kalau melihat perilaku saya itu mencuri. Tapi tolong ya Amirul Mukminin, tanya tuh sama majikan saya itu, kenapa saya mencuri? Nah, maka kata Sayyidina Umar, ya kenapa kamu mencuri? Orang kayanya itu ngomong, ya pokoknya dia maling ya Rasulullah. Kata pekerjanya tadi, tanya dia ya Rasulullah. Kami ini dipekerjakan sudah berhari-hari di padang pasir. Makan siang gak dikasih, makan malam gak dikasih, minum gak dikasih, gaji gak dibayar. Nih. Kalau saya dibayar ya Amirul Mukminin, walaupun gaji saya sayang-sayang. Kalau saya haus saya gak akan nyolong. Saya pakai apa ini? Gaji saya. Udah gak ada uang makan, sudah gak disediakan galon aqua, sudah gaji entar-entar besok. Saya ini lapar. Lihat nih Pak. Ini hukum Islam Pak. Hukum Islam itu tegas. Tapi eksekusinya itu hati-hati Pak. Nggak gampang. Orang itu kemudian ini kena had. Dia bunuh misalnya, dia mencuri harus dipotong tangannya. Ini kena hukum kisos misalnya. Karena membunuh orang harus dibunuh. Iya norma hukumnya begitu. Tapi penerapannya hati-hati. Kata Nabi, idra'ul hududa bisyubhat. Orang itu diminta oleh Rasulullah idra'u untuk mengesampingkan hukum had bisyubhat. Kalau orang itu masih punya syubhat, alasan yang logik, alasan yang masuk akal, untuk kemudian alasan ini dipakai menggugurkan hukum. Nabi itu bukan sekedar penegak hukum Pak, tapi Nabi itu al-hadi ila siratikal mustaqim. Nabi itu wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nabi itu memberi hidayah. Nabi itu kalau mau menegakkan hukum itu bukan senang. Bapak sering saya ceritakan kan, ada orang datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, asabtu haddan min hududillah. Saya ini kena had ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Saya berzina ya Rasulullah. Kalau berzina harus diapakan ini? Dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah pernah menikah harus diapakan itu? Dirajam hukum Islam itu. Tapi Nabi bukan senang. Oh, bagus juga nih. Udah lama tangan gua gak nabokin orang. Kan begitu kan? Udah lama nih saya tidak menghukum orang. Bukan begitu.
Kata Nabi, kamu bener zina. Bener ya Rasulullah. Lihat nih, Nabi itu ngasih apa ini? Ngasih umpan. Kali nggak zina kali, cuman pegang-pegangan, cuma cium-ciuman. Mencium itu dosa, tapi tidak kemudian harus mendapatkan hukuman seperti orang yang apa itu berzina. Karena kalau dia nanti iya ya Nabi ya, kayaknya nggak jadi zina Nabi ini, jadinya apa itu? Nyium, ada syubhat ini. Ini orang ragu-ragu nih, nggak boleh hukum itu ditegakkan dengan apa ini? Keraguan-raguan, syubhat. Maka Sayyidina Umar itu ketika mau menerapkan hukum itu tidak boleh Pak, masih ada syubhat, keraguan-raguan atas kebenaran hukum ini. Maka kata Umar, oh begitu, jadi kamu nggak dapat apa ini? Gaji, kamu nggak dikasih makan. Yang ini kaya, yang ini miskin. Orang miskin merasa punya hak di tangan orang kaya. Nih Pak, Bapak miskin nih. Bapak miskin nih, ya, di Perumpung nih, paling gampang lah, ya, di Perumpung ini, Bapak miskin, nggak punya uang, anaknya jerit-jerit, minta sama tetangga nggak ada yang peduli, ya, pokoknya sudah berusaha, tetap saja nggak punya apa ini, uang. Terus Bapak ada toko nih, misalnya toko sembako, punya orang kaya, terkenal pelit, nggak pernah zakat. Bapak boleh nggak ngambil berasnya? Lihat dulu, ya. Bapak boleh nggak ngambil berasnya? Secara logika, ketika Bapak ngambil dari hartanya orang kaya yang tidak peduli dengan orang tetangganya yang miskin, Bapak tuh sebetulnya sedang tidak nyolong, tapi sedang apa itu? Ngambil haknya. Tapi tidak boleh dipraktekkan, ya. Harus lapor dulu sama Pak RT, lapor sama Pak RW. Pak RW, saya udah nggak makan nih seminggu, anak saya ini jerit-jerit Pak RW. Terus kebetulan Pak RW-nya miskin juga, kata Pak RW, sama, gue juga udah 5 hari nih nggak makan. Nah, ngomong tuh berdua, Pak RW, lihat no, tetangga no, tokonya gede, berasnya banyak, nggak pernah sedekah. Maka lapor sama penegak hukum, biar Pak RW yang ngomong, orang kaya, jangan begitu hidup di kampung. Ini ada agama, ada budaya, ada norma. Keluarin nih sedekah sama siapa? Orang miskin. Tunjuk dulu ini warganya, orang miskin. Oh gitu ya Pak RT ya, Pak RW ya. Ini jadi, oh ya ini nggak makan nih, kasih beras 1 karung misalnya, kasih telur ya 1 peti, kasih kecap, kasih garam, beres. Pak RW terus nanya, masih ada lagi nggak? Oh, kenapa Pak RW? Saya juga sama dia. Itu namanya orang tadi tidak sedang apa itu ngemis, tapi sedang ngambil apanya? Haknya. Maka kata Sayyidina Umar, orang ini tidak saya potong tangannya. Kalau tadi misalnya saya nggak tanya-tanya, main potong saja, kamu nggak jujur kayak begitu, oh kamu saya minta ganti rugi setiap apa ini tangan yang dipotong. Kata Umar, bukan dia yang harus dipotong tangannya, kamu yang harus saya getok kepalanya. Kenapa? Mempekerjakan orang miskin dengan cara yang tidak manusiawi. Jadi sebenarnya Pak, di situ orang sedang apa itu? Mengambil haknya. Jadi kalau Bapak fi amrin labudda minhu. Amrin labudda minhu ini apa kriterianya? Perkara yang kalau tidak Bapak lakukan, maka Bapak atau keluarga Bapak itu kehilangan nyawa, ya, kehilangan nyawa, tidak makan, tidak minum. Kalau sampai hari ini tidak makan dan minum, bisa apa itu? Mati. Atau yang kedua, penyakit yang memberatkan Bapak. Lain nih, kalau nggak makan sehari, itu insya Allah orang masih ada yang apa ini? Yang kuat. Tapi kalau nggak makan 3 hari, kalaupun tetap hidup, itu asam lambungnya naik. Penyakit mahnya kumat. Nanti kemana-mana penyakitnya. Maka orang yang fi amrin labudda minhu, dia boleh untuk apa ini? Mengemis. Jadi Bapak, ini 12 hadis. Ini sebetulnya terkait dengan etika. Orang yang kaya itu
penuh dengan kasih sayang, orang yang miskin itu tetap tidak boleh untuk menggampangkan persoalan kalau dia nanti mau mau minta bantuan kepada orang kaya. Maka hadis yang selanjutnya ini babu qasmis shadaqat, bab yang berkaitan dengan cara pembagian sedekah ini. Maksudnya di sini adalah sedekah yang wajib. Itu yang difirman Allah di surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu, sesungguhnya yang namanya zakat ini, sedekah wajib, itu harus disalurkan kepada siapa? Yang pertama lil fuqara, buat orang apa ini? Fakir. Nanti saya jelasin. Yang kedua wal masakin, orang miskin. Nanti apa bedanya fakir dengan miskin? Kemudian yang ketiga wal amilina alaiha. Ini yang disebut dengan amil zakat. Kemudian yang keempat wal mu'allafati qulubuhum. Ini yang disebut kelompok mu'allaf. Nanti akan dibagi. Mu'allaf itu ada yang muslim, ada yang tetap kafir. Jadi dulu Nabi itu memasukkan mu'allafah itu pada dua kelompok. Ada orang kafir tapi punya kekuasaan yang luar biasa. Dia dikasih duit sama Nabi supaya tidak menyakiti orang apa ini? Orang Islam. Ini jatah preman lah ya. Nih gua kasih duit, tapi jangan sakiti apa ini? Orang-orang Islam. Itu termasuk kelompok mu'allafah qulubum. Nanti penjelasannya apa masih ada sekarang atau tidak ada nanti saya jelaskan. Yang kedua orang yang baru masuk Islam itu wafir riqab, ini budak. Budak yang sedang berusaha untuk memerdekakan apa itu? Dirinya. Wal gharimin, dan orang yang punya hutang, baik hutang untuk dirinya sendiri maupun hutang untuk kepentingan umum. Nanti kita jelaskan juga. Wa fi sabilillah, orang yang ada di jalan Allah. Ini ada dua mazhab. Sabilillah itu ada yang mengartikan sebatas tentara yang berjuang untuk mempertahankan teritorial negeri kaum muslimin, itu namanya fi sabilillah. Ada yang memperluas, semua orang yang berjuang untuk agama disebut fi sabilillah. Ustadz fi sabilillah, guru fi sabilillah. Ada yang mengartikan itu, nanti kita jelaskan detailnya. Wa binis sabil, ini musafir yang kehabisan apa ini? Ongkos. Itu faridatan minallah, merupakan satu kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim. Hadis yang pertama, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu shadaqatu li ghaniyyin illa li khamsatin li amilin 'alaiha aw rajulin ishtaraha bimalihi aw gharimin aw ghazin fi sabilillahi aw miskinin yutasaddaqu 'alaihi minha fa ahda minha li ghaniyin. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahhahahu Al-Hakim. Hadis ini oleh banyak ulama dihukumi sebagai hadis yang sahih. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, Malik bin Sinan Al-Khudri, sudah sering kita sebutkan manakibnya. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la tahillu, tidak halal. Apa as-shadaqatu, zakat, itu tidak halal. Li ghaniyin, buat orang kaya. Illa li khamsatin. Orang kaya itu tidak boleh menerima apa itu? Zakat. Karena zakat itu untuk orang apa itu? Miskin. Tapi nanti ada 5 kondisi orang kaya itu boleh, bukan wajib. Orang kaya itu boleh untuk menerima apa itu? Zakat. Yang pertama, li'amilin 'alaiha. Kalau orang kaya itu jadi petugas zakat. Nih, petugas zakat itu apa? Ini dalam fikih, ya, nggak semua orang kemudian boleh merasa jadi apa itu? Amil. Amil itu dalam fikih itu terkait dengan 3 pekerjaan besar. Yang pertama
menghitung dan mengumpulkan. Yang kedua, ngitung. Jadi kalau saya jadi amil zakat, datang misalnya ke rumah Pak Haji. Pak Haji mau bayar zakat ya? Iya Ustaz. Ini uang saya segini, ya. Ini sapi saya segini misalnya. Kayak petugas pajak itu loh. Maka dia kemudian jelasin sama Pak Haji, oh kalau segitu Pak Haji, zakat hartanya misalnya, ini uang Pak Haji 1 miliar, nah zakatnya 2,5%, berarti 25 juta misalnya. Oh emas istrinya misalnya ada 500 gram, keluarkan 2,5%-nya. Maka setelah dihitung, dia ngapain itu? Dia ngumpulin. Setor, ini Haji 25 jutanya. Ini emasnya, ini peraknya. Dia bawa tuh Pak. Dia bawa kemana? Ke tempat penyimpanan harta ini. Dulu Baitul Mal, namanya bendaharawan negara, Ibu Sri Mulyani itu dibawa. Kemudian ngapain itu? Dijaga. Ya, setelah dijaga, diapakan tuh? Didistribusikan sesuai dengan kriteria orang yang menerima zakat. Jadi yang boleh menerima zakat sebagai amil itu hanya orang-orang yang melakukan pekerjaan itu. Di luar pekerjaan itu, siapapun dia tidak boleh menamakan dirinya sebagai apa itu? Amil gitu. Saya pesantren misalnya, pesantren itu saya pengasuhnya, saya kiainya. Terus pesantren bikin unit pelayanan apa ini? Zakat misalnya. Kemudian diregistrasi di Basnas itu, saya lapor sama Badan Amil Zakat Nasional. Nih, saya bikin lembaga zakat. Tugasnya yang mengumpulkan, tugasnya yang menjaga, tugasnya mendistribusikan. Pegawainya A, B, C, D. Maka yang kerja ini namanya siapa itu? Amil. Kalau saya nempel doang, karena sebagai kiai, ya nggak boleh. Karena kiai itu bukan amil zakat. Amil zakat itu orang yang bekerja untuk kepentingan zakat, mulai dari penghitungan, pengumpulan, penjagaan, dan pendistribusian. Ini namanya amil. Nah, kebetulan saya jadi amil, diangkat nih. Faiz, kamu jadi apa ini? Amil. Padahal hidup saya itu alhamdulillah apa itu? Cukup. Begitu zakat selesai dibagi, kan ada hak amil nih, 1/8 Mbak. Nih Pak, ingat ya, 1/8 itu hak amil secara keseluruhan terkait dengan harta yang dizakati. Ini bahaya kalau orang nggak ngerti. Misalnya gini, ada uang zakat 800 juta. Ya, ada uang zakat 800 juta. Masuk ke amil zakat nih, katakan Masjid Hayatul Islam. Maka pengurus masjid ini yang menjadi amil zakat itu berhak memotong 1/8. Kalau 800 juta, 1/8-nya berapa itu? 100 juta. Ini jadi biaya operasional keseluruhan terkait dengan harta yang tadi 800 juta. Jadi kalau nanti 800 juta nih Pak, ya, berarti diambil 100 juta haknya siapa itu? Amil. Ini mau diambil boleh. Kalau bapak kaya mau masuk surganya cepat, jangan diambil. Jadi kalau amil zakat kaya, itu kalau dia mau ngambil boleh. Tapi kalau dia nggak ngambil, itu surganya tinggi banget itu. Ya, jadi nggak semua orang itu hak itu mau diambil. Amplop itu boleh diambil, tapi boleh juga nggak diambil. Kenapa? Itu hak. Amil itu boleh ngambil kalaupun kaya. Tapi kalau udahlah, kita kan kaya semua, untuk apa sih ngambil amil zakat tuh? Masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Sudahlah, tahun ini masjid atau panitia zakat nggak ada hak amil. 800 juta jangan bagi 8. Bagi berapa itu? Bagi 7. Semuanya saya yang tanggung misalnya. Itu boleh Pak. Kalau mau ngambil, ini ngambil secara keseluruhan loh Pak ya. Nggak boleh nih. Nanti kan diambil 100 juta tadi. Sisanya 700 juta. Tahu-tahu orang perempuan kaya semua. Karena kaya semua, kalau gitu zakatnya kita kirim aja ke NTT. Paham nih? Di telepon, tahu-tahu Sutoyo ini ada di NTT. Saya bilang, yuk ente bagi-bagi zakat ya. Ini 700 juta. Nyampe ke Sutoyo nih.
Itu nggak boleh. Dia motong lagi amil. Kata Sutoyo, gue amil nih, kan? Potong lagi 1/8. Itu duit zakat dilempar 8 kali, habis. Dimakan siapa? Amil. Jadi kalau dia minta sama saya nih, Sutoyo nih, ya oke lah Pak Ustadz, saya bagi di NTT. Tapi saya minta apa ini? Biaya operasional. Biaya operasional di NTT itu nggak boleh dipotong dari yang 700. Harus dipotong dari bagian amil yang 100. Karena yang 100 ini sudah mencakup semuanya. Ini jangan sampai amilnya itu amil berjenjang. Tahu amil berjenjang? Ada di Jakarta, dari pusat misalnya, turun ke Jakarta Timur, turun ke kecamatan, turun ke kelurahan, turun ke RT, turun ke RW, jadi amil semua, motong semua, habis uang zakatnya. Kenapa? Kalau amilnya ada 8, dia ambilin 1/8 habis. Jadi paham Pak ya? Amil itu biaya keseluruhan loh Pak. Ya, biaya keseluruhan. Kalau nanti biaya amil ini nggak cukup, baru ngambil dari tempat lain. Tapi kalau itu cukup, Bapak mau lebih, ini gara-gara panitia zakatnya tiap rapat nasi padang. Tiap rapat dapat uang rapat 500.000. Padahal dari depan ke kantornya itu jalan kaki, gitu loh. Itu nggak boleh Pak. Tapi ada loh nanti yang uang amil itu kurang. Kalau di Jakarta nggak mungkin Pak, tapi di pelosok itu mungkin. Saya misalnya ke pedalaman di mana itu, di Papua, bawa uang zakat nih. Tiba-tiba harus naik apa itu? Perahu, naik kapal. Itu nyedot solarnya. Itu ngalahin truk Pak. Gitu loh. Kalau truk itu mungkin 1,6. Kalau pakai kapal speedboat Pak, itu bisa ratusan liter solar. Maka bagi ke sana. Nggak cukup nih biayanya nih. Nah, maka Bapak pakai logika yang sehat. Nih Pak. Jangan nanti besaran ongkos dari manfaat. Tapi Bapak bilang, udah kalau gitu uang zakat ini sisanya 700 juta. Biaya amilnya 100 juta misalnya. Tiba-tiba saya mau bagi di 2 kabupaten yang tersulit di puncak Jayawijaya di Papua. Itu harus sewa apa itu? Pesawat untuk sampai ke sana. Maka sewa saja 2 pesawat. Kalaupun Bapak ngambil uang lagi jadi 200 juta, tapi 600 jutanya aman. Ini jangan nyewa pesawatnya 6 kali. Habislah uang zakat 600 juta. Kenapa itu? Wah, karena ada dakwah. Fisabilillah. Jelasin sama orang-orang bahwa Islam itu ada zakat. Lah iya, tapi lu makan 600 juta. Yang dibagi 200 juta. Mendingan gak usah. Kan gitu loh. Paham ya bapak-bapak ya? Jadi orang kaya itu boleh jadi pada satu masa dia mendapatkan hak dari zakat bukan karena status kekayaannya, tetapi status kepegawaiannya sebagai bagian dari amil zakat. Ya, oh sudah adanya. Ini li'amilin alaiha. Atau yang kedua nih satu lagi, aurajulin, atau ada orang nih istaroha, membeli harta zakat tadi dimalihi dengan uangnya. Ini boleh, tapi contohnya dengerin Pak. Saya misalnya nih ya, jadi pengusaha properti Pak. Ya, rumah saya itu banyak di Jakarta. Maka saya punya kewajiban zakat kan atas barang dagangan saya. Saya dagangnya bukan makanan nih, rumah. Begitu saya hitung zakat, ternyata saya harus ngeluarin zakat ini dalam bentuk rumah, 2 rumah misalnya. Rumahnya saya kasih kan sama orang miskin. Kamu yang ngontrak tuh nggak punya rumah, ini ambil rumah sebagai apa itu? Zakat. Rumahnya misalnya tempatnya itu nggak sesuai dengan orang apa ini? Miskin. Sudah dikasih dulu sama orang miskin itu. Udah haknya dia kan? Kata orang miskin, Pak Haji, saya kayaknya kalau pakai rumah ini berat juga Pak Haji di ongkosnya. Gitu. Kenapa? Ini rumah yang Bapak kasih listriknya 4.500 misalnya. Paham Pak? Ya kan? Paham Pak? Maka kata orang miskinnya, gimana Pak Haji? Kalau rumahnya Pak Haji beli aja. Boleh, tapi dengan harga yang wajar. Kalau Bapak mengeksploitasi orang miskin, haram Pak. Karena sejatinya Bapak ingin membatalkan zakat Bapak kepada Allah. Pak, ini rumah nih,
harganya 1 miliar misalnya. Bapak kasih sama orang miskin nih. Ya orang miskin kasih rumah 1 miliar. Bisa aja. Miskin, istrinya 2, anaknya 30 misalnya. Bisa. Ya, Bapak kan yang namanya istri 2, istri 3 kadang nggak harus kaya, nggak harus miskin Pak. Yang penting berani, nekat, tega, selesai kan gitu. Nikah nih Pak. Begitu nikah 3, anaknya banyak, kasih rumah 1 miliar. Orang miskin ngomong, Pak Haji, rumah kayak gini perawatannya berat buat saya ini. Ya, mana di komplek lagi, saya lebih enak di Pelumpung aja dah katanya gitu. Terus, ya udah Pak Haji beli aja rumahnya. Kalau Pak Hajinya pinter dalam tanda kutip licik, ngomong, ya bisa gue beli, tapi 600 juta. Padahal harganya, oh iya, itu haram. Itu gak boleh. Kenapa? Karena pasti ada syahwat untuk untung dalam mengeluarkan zakat. Nanti semua orang ngeluarin zakatnya gitu Pak. Dikasih barang, diterima barang, kemudian dia bahkan tuh diperjualbelikan. Tapi kalau tanpa rekayasa, Bapak pernah jualan motor, motornya banyak, tahu-tahu wajib mengeluarkan zakat dalam bentuk apa ini? Honda. Oh, ini saya wajib zakat nih, dagangan saya dinilai cukuplah kalau ngeluarin 2 Honda Scoopy misalnya. Saya kasih orang itu, udah Pak Ustadz jangan naik sepeda lagi, Pak Ustadz jangan jalan, nih motor dipakai sama Ustadznya, lepas. Tahu-tahu besok-besok anaknya orang kaya ini cari motor. Mau beli apa ini? Motor. Tahu kata Ustadz, ini motor yang dari Babel itu beli aja. Boleh nggak? Boleh. Selama dibeli dengan harga pasar yang wajar sebagai kewajaran orang jual beli. Maka begitu dibeli, seolah-olah zakatnya balik nggak? Balik kepada orang kaya. Kalau tadi orang kaya dapat harta dari amil, sekarang karena jual beli tapi tanpa rekayasa. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sudah adzan Isya. Nanti kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Ini kriteria-kriteria orang yang kaya tapi mungkin menerima apa itu? Bagian dari zakat. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di Masjid Jami' Hayatul Islam ini Allah catat sebagai kebaikan kita. Allah catat sebagai tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini, langkah kaki yang kita gerakkan ke Masjid Hayatul Islam ini, Allah catat sebagai kebaikan yang mendatangkan kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, anak keturunan kita, orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.